Pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk tahu bagaimana sebenarnya cara meracik rimpang-rimpang atau rempah-rempah. Kami sudah sediakan untuk Anda. Ini gambarnya, ada jahe, kemudian kunyit bersama dengan Dr. Lona, merupakan spesialis farmakologi. Silakan dok, kita ingin tahu bagaimana cara meraciknya. Karena kemarin penonton hanya tahu ini bahan-bahannya, tapi cara membuatnya itu dok yang membuat kita semua penasaran. Oke. Jadi rimpang-rimpang yang ada di tempat kita ini nih sebenarnya adalah rimpang-rimpang unggulan dari Indonesia yang punya manfaat banyak dan memang sudah banyak digunakan oleh masyarakat kita. Baik untuk bumbu masakan maupun untuk tujuan pengobatan. Tapi yang masyarakat belum tahu, mereka menggunakannya pada umumnya untuk menyembuhkan. Sedangkan rimpang-rimpang ini sebenarnya baik dikonsumsi oleh orang sehat untuk mencegah terkena penyakit tertentu, misalnya infeksi virus yang sedang ramai saat ini, bukan sebagai pengobatan atau untuk menyembuhkan. Bukan menyembuhkan virus corona, tapi sebagai upaya pencegahan untuk meningkatkan daya tahan tubuh, dok ya? Betul, karena kandungan bahan aktif yang terdapat pada rimpang-rimpang ini memang baik dikonsumsi karena punya manfaat sebagai antioksidan dan mengandung vitamin serta mineral yang memperbaiki fungsi sel tubuh kita. Gitu. Jadi tadi Mas Sandro tanya gimana sih cara pembuatannya gitu kan. Jadi pada umumnya pembuatan daripada rimpang-rimpang ini cukup sederhana. Misalnya yang kita ambil adalah temulawak. Ini dok ya? Iya, temulawak itu sebelumnya seperti ini. Saya bantu dok sambil perlihatkan kamera ini temulawaknya. Sebelumnya seperti ini, diambil kurang lebih sebanyak 25 gram temulawak. 25 gram kurang lebih sebanyak ini ya. Yang bisa dimasukkan ke dalam cangkir atau gelas. Lalu diseduh dengan air hangat. Jangan air mendidih atau jangan dididihkan. Kenapa? Karena kandungan antioksidan atau zat aktif yang terdapat di dalam temulawak ini, zat aktif yang terdapat di dalam temulawak ini bisa rusak karena proses pemanasan. Ditunggu kurang lebih selama 10-15 menit, diminum selagi hangat. Baik. Gitu. Oke, selanjutnya dok, untuk menggabungkan semua rempah-rempah ini. Kalau menggabungkan semua rempah-rempah ini kan temulawak yang sudah diiris ya. Bisa juga dengan jahe, ditambahkan dengan jahe atau jahe merah yang banyak orang konsumsi karena jahe merah memberikan sensasi atau rasa yang lebih hangat. Dan kalau untuk manfaat antara jahe putih maupun jahe merah tidak jauh berbeda. Keduanya bermanfaat sebagai bumbu dapur maupun untuk pengobatan. Misalnya melegakan saluran pernafasan pada saat kita flu atau batuk atau membuat tubuh merasa lebih nyaman. Sama jahe juga diambil seperti ini lalu dikupas kulitnya dan digeprek atau dimemarkan. Setelah digeprek atau dimemarkan bisa dicampur pada cangkir yang sudah kita siapkan dan sudah kita isi dengan air hangat. Takarannya dok, kalau tadi kan ini dokter menyebutkan 25 gram untuk ini. Ya dok ya? Iya, untuk jahe tidak boleh lebih dari 6 gram. Dan agar pemirsa bisa mengikuti juga yang ada di rumah ya? Tidak boleh lebih dari 6 gram atau tidak boleh lebih dari 2 ruas jari tangan kita kurang jadi kita lebih. Potek sedikit saja, dan dok, ya? Perlu diingat, pasien-pasien dengan gangguan fungsi lambung, pasien-pasien yang mengkonsumsi obat pengencer darah, alangkah baiknya tidak mengkonsumsi rimpang-rimpang ini. Terutama rimpang jahe. Kenapa? Karena apabila dia mengkonsumsi obat pengencer darah, itu ada interaksi antara obat pengencer darah dengan zat aktif yang terdapat pada jahe. Bisa terjadi potensiasi atau peningkatan efek daripada obat pengencer darah. Artinya tidak semua orang bisa mengkonsumsi ini? Yes, yang nantinya akan mengganggu kesehatan dan meningkatkan resiko terjadinya perdarahan dan stroke. Demikian juga pasien yang dengan gangguan fungsi saluran empedu atau adanya riwayat batu empedu. Tidak dianjurkan mengkonsumsi temulawak karena dikhawatirkan akan memperburuk kondisi kesehatannya. Mengapa demikian? Karena temulawak merupakan rimpang yang memiliki efek kolagogum. Apa itu kolagogum? Dapat merangsang atau menstimulasi produksi dan sekresi daripada empedu. Kalau orang tersebut memiliki riwayat sakit empedu, peradangan pada saluran empedu, bukannya tubuh tambah sehat, tetapi menimbulkan masalah kesehatan baru. Perlu kami pertegas kembali, asam lambung, kemudian empedu dilarang untuk mengkonsumsi rempah-rempah berikut ini, rimpang-rimpang ini pemirsa. Tapi kalau yang kita dalam keadaan sehat, bagaimana frekuensi meminumnya? Seberapa sering dalam satu hari, dokter? Oke, untuk orang sehat seperti kita yang memang mau mengkonsumsi ini untuk upaya pencegahan atau membuat tubuh lebih fit, membuat lebih berstamina, menghangatkan tubuh, setiap hari boleh mengkonsumsi ini. Asal jumlahnya tidak berlebihan. Berapa jumlahnya? Misalnya untuk temulawak tidak lebih daripada 25 gram per kali minum. Sehari tidak lebih dari 3 kali, jadi kurang lebih 75 gram. Demikian juga dengan jahe. Jahe sehari tidak boleh lebih dari 6 gram. Jahenya direbus saja dok? Atau seperti apa? Yang tadi. Berarti jahe, ditumbuk? Karena kita tidak menyiapkan tumbukan. Jahe kurang lebih 1 ruas jari, dikupas kulitnya, dimemarkan atau digeprek, lalu dicampur pada air hangat dan lebih enak lagi kalau dicampur dengan gula Jawa. Ini dok ya, hasil serbuk yang sudah ditumbuk ya dok ya? Ada juga orang yang sudah mengolahnya dan menjual dalam bentuk serbuk.
Kalau dalam bentuk serbuk, biasanya mereka memasukkan serbuk ini ke dalam kemasan, dan di kemasan itu akan ditulis aturan pakai. Dan perlu diperhatikan oleh masyarakat kita untuk mereka yang mau mengkonsumsi rimpang-rimpang ini dan sudah diolah dalam bentuk bubuk dan dikemas, alangkah baiknya melihat izin edar. Apakah serbuk yang mau dikonsumsi memang sudah dapat izin edar dari BP POM untuk memastikan keamanannya, karena dikhawatirkan kalau tidak terdapat izin edar, serbuk yang mereka konsumsi tidak aman atau tidak sehat. Boleh sambil kita praktekkan, Dok? Boleh. Ketika sudah ada serbuknya, anggap saya ini semua sudah kita tumbuk dan sudah menjadi butiran-butiran ini. Pada umumnya, langsung campur air panas atau apa ini, Dok? Pada umumnya konsumsi serbuk tergantung daripada mereknya, tapi pada umumnya tidak lebih dari 2 sendok teh. 2 sendok teh kurang lebih sebanyak ini. Kalau berlebihan apa, Dok, efeknya, Dok? Nah, tadi mengkonsumsi tanaman obat bukan berarti tidak ada efek samping. Walaupun judulnya tanaman, walaupun judulnya bahan alam, tetap ada efek samping. Misalnya, kalau kita mengkonsumsi jahe merah secara berlebihan, lebih daripada 6 gram per hari, bahayanya akan mengiritasi lambung. Apalagi mereka yang sudah memiliki riwayat sakit lambung atau sakit MAH. Gitu. Apakah harus disertai dengan mengisi perut terlebih dahulu dengan makanan berat baru kita meminum ini, atau boleh dalam keadaan perut kosong sama sekali? Tentu, semua rimpang-rimpang ini dianjurkan untuk dikonsumsi dalam keadaan perut terisi atau tidak boleh dalam keadaan perut kosong. Karena kalau dalam keadaan perut kosong dikhawatirkan seseorang yang mengkonsumsi rimpang-rimpang ini akan mengalami keluhan rasa tidak nyaman pada perut seperti kembung, mual, sampai muntah. Tujuannya malah bukan sehat ya, Dok, sebaliknya. Yes, dan diingatkan lagi rimpang-rimpang ini bukan sebagai obat tetapi sebagai upaya pencegahan terhindar dari yang namanya penyakit termasuk infeksi virus. Tapi kalau mau sehat, mau terhindar dari penyakit khususnya infeksi virus atau virus corona yang sedang ramai saat ini, bukan hanya mengkonsumsi rimpang-rimpang ini, tapi lakukan pola hidup bersih dan sehat. Cuci tangan secara teratur dengan bersih, dan cara cuci tangannya juga harus tepat. Selain itu, mengkonsumsi makanan yang sehat, yang bergizi, padat nilai gizi. Tidak cukup kalau kita mau sehat, mau terhindar dari penyakit virus corona, hanya mengkonsumsi rimpang-rimpang ini. Pastikan kebutuhan makan kita cukup, karbohidrat kita cukup, protein kita cukup, dan lebih penting lagi adalah minum air putih cukup, minimal 8 gelas per hari, dan istirahat yang cukup. Baik, luar biasa Dokter Lona, saya mau mencoba ini hasil tadi tumbukan Dokter Lona. Ini sudah jadi ya, ini berarti lebih jahe, enak lagi kalau Mas Andro diaduk dulu. Oh, diaduk dulu ya. Nggak mungkin pakai jari kelingking kan? Nggak mungkin dong, ya, serem. Langsung kita coba ya, Dok ya. Anget sekali pemirsa, langsung kerasa segar ya. Reaksinya bisa langsung ya, Dok? Bisa langsung, apalagi kalau diminum selagi hangat dan diminumnya di sebelah saya. Dokter Lona, terima kasih banyak sudah hadir dan juga praktek langsung bagaimana cara mengolah rimpang-rimpang ini. Pemirsa, kami yakin setelah Anda menyaksikan ini, Anda bisa langsung mempraktikannya di rumah.